Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Kita sudah masuk kepada persiapan untuk masa sengsara Tuhan Yesus ya, di mana Tuhan akan naik ke kayu salib. Nah, hari ini adalah bagian kedua dari 7 kata atau saya sering katakan 7 ucapan ya, Yesus yang penuh kuasa. Yaitu perkataan beliau kepada seorang penjahat, engkau bersamaku di Firdaus. Saudara, sebelum mulai saya akan memberikan sebuah teka-teki ya. Bagaimana ini ada sebuah kulkas lemari es ya, ukurannya mungkin lebih besar daripada kotak persembahan ini. Bagaimana Pak caranya memasukkan beruang kutub ke dalam kulkas itu Pak? Hah? Bagaimana cara memasukkan beruang kutub yang gede gitu ke dalam kulkas? Tidak tahu jawabannya? Gampang. Buka kulkasnya, masukin beruangnya. Tapi pertanyaan yang kedua, gimana caranya memasukkan gajah Afrika yang gede ke dalam kulkas yang sudah ada beruang kutubnya? Hah? Buka kulkasnya, keluarin beruangnya, masukin gajahnya. Teka-teki ini jawabannya adalah nggak mungkin, betul? Tetapi yang nggak mungkin itulah yang sedang kita bicarakan pada sore hari ini. Hari ini kita mendapatkan satu pembahasan firman yang demikian indah. Oleh karena itu mari kita buka, kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Lukas ya 23. Saya baca saudara ya pelan-pelan dari ayat 32 sampai 43 ya. Demikian firman Tuhan. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ini seperti yang sudah pernah disebutkan di dalam Yesaya ya. Dia akan tergantung di antara 2 penyamun, luar biasa ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Ini pun ada di dalam nubuat ya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, ini yang akan kita bahas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini seperti teka-teki tadi yang tidak mungkin. Ini adalah satu peristiwa yang secara manusia itu tidak mungkin. Yang satu yang minta diampuni, yang minta hidupnya masuk surga adalah penjahat, bajingan besar, pembunuh, pemerkosa, apapun juga yang sudah selama hidup semua kejahatan
dia lakukan dengan kesadaran penuh. Yang satu adalah seorang yang juga sama seperti dia yang sedang dihukum di atas kayu salib. Secara manusia, gak mungkin ini bisa selamat karena dosanya aja besar. Apalagi ketemu dengan orang yang belum tentu dia bisa menyelamatkan. Nah saudara, inilah yang harus kita bahas. Iman Kristen itu luar biasa. Kebenaran firman Tuhan di dalam kekristenan itu tidak sama dengan apa yang dipahami manusia. Oleh karena itu mari kita lihat, saudara, apa yang terjadi. Yesus ketika disalibkan itu, perkataan pertama adalah Bapa ampunilah mereka, sudah dibahas ya. Artinya di situ saya melihat kasih Allah itu tidak pernah terbatas dan tidak pernah berhenti. Terhadap orang-orang yang membenci dia, yang membunuh dia, yang adalah Sang Mesias. Yesus tidak pernah mengubah kasih Allah. Dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih karunia Allah itu selalu mencari orang untuk diselamatkan. Kondisinya apapun juga. Dan nanti terbukti bukan? Ketika 50 hari setelah kebangkitan, pada saat Pentakosta, ada 3.000 orang yang bertobat, yang baru sadar bahwa mereka menyalibkan Sang Mesias. Itu baru 3.000. Kemudian terjadi pertobatan-pertobatan sampai kepada zaman kita. Nah, perkataan yang kedua ini lebih berbicara tentang bagaimana pengampunan dosa itu bisa terjadi. Ini adalah sebuah epik dalam sebuah kisah yang spektakuler, yang kelihatannya dari sisi pandang manusia itu tidak mungkin. Tetapi justru ini dipakai oleh Allah, dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kebenaran akan firman Tuhan bahwa Tuhan itu menyelamatkan orang berdosa. Bukan karena perbuatan baik mereka, tetapi karena semuanya itu kasih karunia. Ya, yang pertama saya mengajak saudara lihat ada beberapa hal yang dikatakan dari tentang sisi Tuhan Yesus dengan perkataan itu dulu. Dengan dia mengatakan, aku berkata kepadamu, hari ini juga, sesungguhnya hari ini juga, engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Itu adalah sebuah konfirmasi siapa Yesus Kristus itu. Ya, dia mengatakan demikian karena itu adalah implikasinya apa? Yang pertama saudara, tentang pengampunan dosa. Bahwa Tuhan Yesuslah yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Ya, kalau banyak orang mengatakan Tuhan Yesus itu siapa, apa dia Allah, apa dia anak Allah. Kita yakin dengan apa yang dikatakan Tuhan di atas kayu salib. Bahwa dia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Dan siapa yang punya otoritas mengampuni dosa? Allah itu sendiri. Maka itu Yesus ketika itu dituduh bahwa dia mengaku sebagai Allah karena dia mengatakan dosamu diampuni. Karena hanya Allah saja yang bisa mengampuni. Benar. Oleh karena itu Yesus adalah anak Allah. Pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, ini adalah berbicara tentang keselamatan itu sendiri. Keselamatan itu hanya didapat oleh iman, ya, kepada Tuhan Yesus, bukan dengan perbuatan baik. Penjahat itu tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Siapa mengatakan bahwa orang bisa selamat kalau hidupnya diisi dengan perbuatan-perbuatan baik?
kalau ini ditekankan kepada si penjahat yang sedang di kayu salib ini, tidak mungkin orang seperti dia ini bisa selamat. Tetapi di dalam Tuhan, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Keselamatan adalah karena kasih karunia Allah. Itu bukan pekerjaan kita. Ya, jadi keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan, bukan dikerjakan oleh manusia. Jadi pertama, pengampunan dosa adalah otoritas ya Tuhan Yesus. Yang kedua adalah keselamatan. Dari perkataan ini ya, bahwa iman kepada Tuhan Yesus itulah yang membuat orang ini bisa diselamatkan, bukan perbuatan baik. Dan yang ketiga, menurut saya secara singkat, pengampunan dosa dan keselamatan itu kedua-duanya semata-mata karena kasih karunia Allah yang tidak bisa didapatkan melalui perbuatan baik atau usaha manusia, tetapi hanya dapat diperoleh melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ini adalah inti keselamatan bagi orang-orang Kristen. Ya, bagi anak-anak muda yang seringkali ditanya oleh orang-orang yang bukan seiman, gimana bisa selamat? Kamu bisa berbuat baik apa? Kita tahu, keselamatan itu bukan untuk dengan cara berbuat baik. Setelah kita menerima keselamatan, maka hidup kita harus belajar untuk hidup benar dan baik. Sesuai seperti yang Tuhan inginkan. Tapi bukan kita kemudian belajar berbuat baik, kemudian selamat, tetapi kita diselamatkan dulu, maka kita belajar untuk berbuat baik. Ya, nah saudara, ini adalah apa yang dari sisi tentang teologis. Saya kira di sini semuanya sudah jago karena teman-teman di sini adalah semuanya orang-orang reform yang begitu detail tentu tentang Alkitab ya. Nah, kemudian saudara, saya ingin justru Anda dan saya melihat epik ini dari dua orang, yaitu si penjahat dan yang kedua dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan dosamu diampuni karena engkau percaya kepada aku. Ya. Tetapi seperti apa sih iman orang penjahat ini? Apakah seperti iman kita yang hari ini datang ke gereja? Apakah seperti kita yang hidupnya semua saleh? Saya lihat iman penjahat ini, iman yang paling baik, yang pernah saya pikirkan di dalam Alkitab. Tuhan merespon karena iman orang ini. Iman seperti apa? Menurut saya penjahat ini adalah pada waktu itu kalau boleh saya sebut satu-satunya orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sedang berkarya. Yesus dia satu-satunya orang yang percaya. Kok satu-satunya Pak? Ya, semua murid yang mendampingi Tuhan Yesus selama hampir 3 tahun, semuanya kabur. Wanita-wanita yang begitu mendampingi, memberikan makanan, selalu melayani Tuhan. Mereka cuma bisa menangis, mengasihani Tuhan. Mereka cuma ngerti kok Tuhan kok mati. Mereka cuma bisa kasihan. Yang satu takut dan lari putus asa, yang satu kasihan. Maka itu Yesus berkata kepada sekumpulan perempuan ketika dia sedang membawa kayu salib. Mereka menangisi, hai wanita Yerusalem atau apa? Tangisilah dirimu sendiri. Engkau gak percaya sama aku. Engkau sedih melihat aku.
Sebenarnya bukan kesedihan itulah untuk aku, tapi kesedihannya itu untuk kamu karena dosa-dosamu lah yang membuat aku harus melakukan hal ini. Orang ini berbeda. Dia teguh kepada pendapatnya. Ketika orang-orang berkata kepada Yesus, ketika ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, kalau orang lain dia selamatkan, mengapa dia tidak bisa selamatkan dirinya? Ketika tentara yang mengolok-olok juga mengatakan, orang katanya dia raja orang Yahudi. Kalau dia raja, perintahkan orang dong supaya kamu diturunkan. Nah gitu ya. Penjahat yang satu juga mengatakan, kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Dan kemudian selamatkanlah kami. Semua orang yang ada di tempat itu, orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Mesias. Tetapi orang ini, penjahat yang satu ini, justru saya katakan satu-satunya orang yang masih percaya kepada Tuhan. Aneh sekali, ya. Semua muridnya terguncang, lari putus asa, hanya bisa mengasihani Tuhan Yesus dari kejauhan. Maka itu dari pengaruh olok-olok rekan-rekannya yang senasib dan para pemimpin agama itu, orang ini tetap teguh. Saudara, jangan heran kalau iman kita, iman kepada yang tidak mungkin ini, selalu akan dicobai dan diguncang oleh orang-orang. Selalu. Karena memang kita percaya pada sesuatu yang menurut manusia itu tidak mungkin. Tetapi justru inilah hebatnya. Kalau ini karya Allah, tentu manusia tidak bisa memikirkan. Justru kita percaya karena ini adalah karya Allah, bukan karya jalan pikiran manusia yang mencari jalan keselamatan, yang mencari bagaimana bisa hidup lebih baik. Tetapi ini adalah jalan Allah untuk keselamatan. Dan lebih lagi beratnya, apa saudara? Orang ini percaya kepada seorang dying king. Seorang raja yang sedang sekarat. Bukan seorang raja yang sedang dalam puncak kekuasaan. Bagi orang yang lain dia adalah loser. A loser king. Maka dikatakan Yesus raja orang Yahudi. Satu olok-olok bahwa rajanya orang Yahudi disalibkan. Gak ada kuasanya di hadapan pemerintah Romawi. Coba kita bayangkan diri kita harus percaya dalam keadaan-keadaan seperti ini. Saya kira sulit sekali, saudara. Tetapi justru orang yang seperti ini, permintaannya yang oleh orang lain pasti dikatakan, udahlah kamu gak usah minta, dosamu besar. Dia cuma minta satu hal, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau kembali sebagai raja. Luar biasa. Dia betul-betul menyatakan sebuah pernyataan iman yang bukan ecek-ecek. Harusnya setiap orang Kristen, imannya adalah iman seperti ini. Yesus, ingat akan aku kalau engkau kembali sebagai raja. Ada banyak iman saat ini yang ada di dalam gereja-gereja. Orang cari Tuhan, mereka hanya cari berkat. Orang cari Tuhan supaya hidupnya enak. Orang cari Tuhan supaya dia bahagia. Orang cari Tuhan supaya penyakitnya sembuh.
supaya dapat mujizat, supaya Tuhan melepaskan dari persoalan dan perkara-perkara yang menjerat hidupnya. Itu permintaan begitu banyak orang gitu. Pernah enggak mereka memiliki satu permintaan yang itu menempel dalam hidupnya, dalam hidup Anda dan hidup saya? Yesus, ingatlah aku kalau engkau kembali sebagai Raja. Ada banyak orang beriman pada Yesus, tapi yang seperti inilah yang Tuhan cari. Maka itu respon Tuhan itu segera. Hari ini juga aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Iman ini tidak terguncangkan. Karena dia percaya, satu-satunya orang yang masih percaya, dia tidak terguncangkan. Sedangkan orang-orang yang seperti kita-kita ini, cuman ke gereja, taat, supaya minta berkat, minta kesembuhan, minta ini, minta itu iman yang akan mudah sekali tergeser. Akan mudah marah kepada Tuhan, akan mudah lari meninggalkan Tuhan. Karena hanya permintaan begitu. Tapi orang ini meminta sesuatu yang sangat esensi. Dan dia percaya sesuatu yang tidak mungkin. Renungkan saudara, ini di dalam sebuah epik yang bisa difilmkan, tentunya bagus sekali. Bagaimana orang yang tidak mungkin diselamatkan, memiliki iman yang lebih hebat daripada orang-orang yang mengenal Yesus. Dan Yesus menyelamatkan dia. Mari kita renungkan, apakah kita memiliki iman seperti ini? Saya ketemu dengan seorang muda yang rajin dulu pelayanan, ibadah, anaknya bagus sekali. Satu hari dia ngomong, saya mau pindah agama, Pak. Ada apa? Ya, kebetulan pacar saya gak seiman dan dia gak mau pindah. Saya pikirkan sama saja toh Pak agama. Saudara, banyak sekali terjadi orang-orang Kristen yang imannya seperti ini. Mereka gak ngerti makna keselamatan yang sesungguhnya. Bagaimana cara Allah memberikan itu. Nggak ngerti. Tapi kalau melalui kisah ini, maka kita akan mengerti bagaimana hal ini terjadi. Sebagai penutup, ini sesuai dengan doktrin reform. Yang terjadi dari kedua orang itu adalah ada sola fide dan sola gratia. Sola fide mengatakan hanya oleh iman saja, bukan oleh perbuatan kita. Dan sola gratia berarti hanya karena kasih karunia Allah, kita ini bisa diselamatkan. Sekali lagi, bukan karena perbuatan baik manusia, tetapi karena kehendak Allah, karena kasih-Nya yang menyelamatkan. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, apa dikatakan? Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Rasul Paulus menyimpulkan dalam Efesus 2 ini, seperti yang dialami oleh penjahat ini, mendapatkan karunia keselamatan dari Tuhan Yesus. Imannya yang teguh itu juga pemberian Allah. Bukan semata-mata kehebatan dia. Dan dia mau teguh kepada iman itu.
Dan dia merespon kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan Tuhan memberikan pengampunan dan keselamatan. Mari kita menjelang kematian Tuhan dan kebangkitannya, renungkanlah mengapa saya dan Anda menjadi orang Kristen. Sekali lagi, itu bukan karena keturunan, meskipun banyak kesempatan karena kita keturunan orang Kristen, saya adalah anak dari orang tua saya Kristen, dari keluarga Kristen, tapi yang benar-benar, iman yang benar yang menyelamatkan kita adalah iman yang kita terima dari Tuhan. Itu yang meneguhkan kita, itu yang membangun hidup kita untuk teguh dan percaya kepada kasih karunia Allah. Maka itu setiap orang harus benar-benar memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Satu kesaksian yang saya baru dengar dari seorang anak Tuhan, sebenarnya belum jadi Kristen. Dia ngomong begini, Pak, saya mau belajar Kristen, saya mau dibaptis nanti. Saya sudah meninggalkan kepercayaan saya yang lama, dan saya sudah diusir oleh keluarga saya. Ini wanita. Gimana caranya kok kamu bisa mau jadi Kristen? Yang pertama saya pacaran, Pak. Saya pacaran, pacar saya itu Kristen. Orang tuanya aktivis gereja. Kami pacaran, merasa cocok, dan akhirnya dia mengatakan, saya mau kepengen jadi Kristen juga. Karena pacaran. Pacarannya berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Cowoknya berubah. Ternyata cowoknya ini adalah waktu kecil mimpi mau jadi boxer, tapi nggak jadi gitu. Jadi yang jadi sasaran itu pacarnya. Pacaran dipukuli, ditendang. Dia buktikan perutnya dipukul, kepalanya dipukul, sampai dia ngomong, kamu kalau mau mukul aku sayang, sampai ngomongnya pakai sayang Mas Ian, digebukin. Jangan mukul kepala, aku tambah bodoh nanti. Akhirnya dia ngomong, bagaimana kalau kita bicara baik-baik. Dia sudah kecewa sekali. Akhirnya dia ngomong kepada orang tua dari pacarnya itu. Apa yang dia dapat? Orang tuanya ini aktivis gereja. Jadi pengurus gereja yang luar biasa. Anak perempuan ini dimaki-maki juga. Dan tapi dia mengatakan satu saat, ketika saya sakit sekali, dia mengatakan saya itu datang bulan hampir. Sakit. Kemudian pacar saya telepon, kamu sakit? Minum sana. Pil itu. 4 atau 5. Yang namanya itu pereda sakit. Dia minum katanya. Sampai mulutnya berbusa-busa. Hampir mati. Dan dia mengatakan saya duduk di pojok ruangan. Di kamar kos saya. Dalam keadaan hancur karena orang yang saya harapkan menuntun saya itu enggak bisa. Ternyata tidak bisa. Tiba-tiba dia mengatakan ada sesuatu yang menepuk pundak saya. Saya dangak ke atas. Ada satu sosok yang putih bersih. Cahayanya luar biasa. Saya tidak bisa lihat wajahnya. Dan perkataannya itu bisa membuat saya tuh adem. Jangan takut anakku. Aku mengasihi kamu. Hilang, plus gitu. Dia mengatakan, kalau secara manusia, saya tidak akan menjadi Kristen karena perbuatan dari pacar saya dan keluarganya. Tetapi saya bertemu dengan Yesus.
maka itu saya mau apapun juga yang terjadi, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekristenan itu punya pengalaman dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memiliki iman yang terus kita dorong, supaya kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Seperti penjahat yang tidak mungkin selamat ini, dia bisa mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.